Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk mendengar titah Sang Raja, merenungkan firman-Mu, dan kami percaya karena firman-Mu adalah kehidupan, maka kami akan hidup oleh karena firman. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang solusi yang produktif atau productive solution. Masih kita merenungkan dari Matius 9:35 sampai 36. Firman Tuhan berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tidak perlu ada sebetulnya dalam kehidupan manusia penyakit dan kelemahan itu. Karena penyakit membuat orang tidak produktif, kelemahan akan menjadikan manusia itu mengalami sebuah stagnasi kehidupan, tidak ada putaran, tidak ada gairah, tidak ada semangat, tidak ada sukacita. Karena ketika Yesus melihat mereka itu lelah, terlantar. Yesus langsung melakukan aksi, langsung melakukan tindakan nyata. Kenapa? Karena Yesus melihat mereka itu lelah, terlantar seperti domba yang tidak bertuan, yang tidak bergembala, artinya tidak ada penguasanya. Saudara, ketika Yesus melihat hal ini, Yesus tergerak dengan belas kasihan. Dari belas kasihan yang Yesus rasakan melihat keadaan bangsa Israel pada waktu itu, manusia pada waktu itu, ia langsung memberikan sebuah tindakan nyata. Karena belas kasihannya, Yesus memberikan solusi langsung pada waktu itu. Karena yang mengikut Yesus, mereka bukan cuma mendengar, tapi mengharapkan ada sesuatu yang mereka terima. Ada sesuatu yang mereka alami. Dan mereka melihat kuasa dan tanda-tanda ajaib yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang lemah dan orang yang sakit, yang terlantar pada waktu itu. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, Yesus melenyapkan segala penyakit. Itu adalah sebuah tindakan respon terhadap penderitaan manusia. Itu berdasarkan dari apa? Belas kasihan. Nah, belas kasihan ini yang Yesus miliki sama seperti manusia juga mempunyai potensi memiliki tindakan yang sama. Jadi belas kasihan bisa dikatakan merupakan respon terhadap penderitaan manusia yang muncul, yang memunculkan usaha untuk meringankan. Dari belas kasihan itulah Yesus bertindak cepat. Karena pada waktu itu dibutuhkan cepat. Bagaimana mereka mengalami kesembuhan, mereka juga mengalami keterlepasan dari kelemahan mereka. Saudara, apa yang menggerakkan Yesus melenyapkan sakit, penyakit, dan kelemahan? Belas kasihan. Tanpa belas kasihan, tidak ada dorongan kuat untuk Yesus melakukan tindakan nyata dari kuasanya. Jadi belas kasih adalah kekuatan yang aktif. Belas kasihan bukan kelemahan,
Belas kasihan bukan membuat orang menjadi melo, menjadi sedih, menjadi menangis, meratap diri sendiri. Tidak mungkin ekspresinya bisa yang pertama timbul adalah menangis. Belas kasihan tidak cukup sampai di pada nyanyian atau pujian yang lirik-liriknya menunjukkan belas kasihan. Mungkin ada lagu yang berkata, mereka perlukan, tidakkah kau sadari? Tidak cukup sampai di sebuah nyanyian. Tetapi sesungguhnya belas kasihan itu adalah sesuatu yang bergerak dari dalam keluar. Pak Roni Daud berkata inside out. Dari dalam keluar. Dorongan hati yang kuat untuk melakukan sebuah tindakan. Sama seperti misalnya kita lagi naik motor atau berkendara mobil, tiba-tiba kita melihat ada orang di depan kita yang jatuh atau tertabrak, maka beberapa orang yang punya respon belas kasihan kuat langsung turun dari kendaraan bantu itu orang. Suatu hari saya pernah pergi ke pasar, saya lihat ada orang bawa jeruk banyak banget, kantongnya jebol, ibu-ibu. Saya langsung bantu pungutin itu jeruk. Ada 8 biji. Dan saya pungutin, saya kasih ke ibu-ibu, ini jeruknya. Ibu itu langsung keluarin kantong yang baru, dia bungkusin jeruk itu, dan dia langsung bilang, ini om, sekilonya cuman 30.000. Oh ternyata dia jualan. Tapi ada apa-apa. Itu strategi, saudara. Tapi saudara, belas kasihan di sini menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam hati itu original adanya. Respon dari belas kasihan membawa kita kepada sebuah reaktif gerakan cepat. Jadi orang yang punya belas kasihan bukan orang yang pasif, bukan orang yang lemah, bukan orang yang omong doang. Belas kasihan bukan hanya menimbulkan wacana. Belas kasihan bukan hanya menimbulkan sesuatu yang slogan yang hanya diucapkan. Tetapi orang yang mempunyai belas kasihan, resultnya sebuah tindakan. Jadi belas kasihan adalah tindakan. Sekurang-kurangnya seseorang, semiskin-miskinnya seseorang, sesusah-susahnya seseorang, ketika sudah ada timbul belas kasihan yang muncul dari dalam keluar, itu pasti ada kekuatan yang menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu. Seorang ayah ketika dia sampai di rumah, anaknya menangis, ingin mempunyai sesuatu atau ingin membeli sesuatu, tapi tidak ada duit. Maka muncul belas kasihan dan menggerakkan bapak itu harus keluar rumah mencari sesuatu untuk dia bisa hasilkan dan bawa pulang ke rumah. Jadi orang yang memiliki belas kasih bukanlah orang yang pasif atau malas. Tapi dia orang yang langsung bertindak. Tindakan-tindakannya berdasarkan kasih yang ada di dalamnya. Maka dari itu, belas kasihan bukan sekedar kasihan. Ada perbedaan yang sederhana sebetulnya. Belas kasihan, compassion, dengan kasihan, pity. Makanya hampir sering kali terjadi manusia itu mengasihi dirinya sendiri. Iba, kasihan, atau self-pity, mengasihani diri sendiri. Karena kasihan itu hanya berhenti sampai pada perasaan sedih saja, tanpa tindakan lanjut. Dulu
Ada orang ingin menangis, susah menangis. Tetapi ketika dia menonton film India, pasti dia bisa berderai air mata. Tapi nggak ada tindakan apa. Dia bisa menangis, tapi nggak ada tindakan apa-apa. Sementara belas kasihan berbeda. Ini bukan hanya sekedar perasaan. Perasaannya tersentuh, emosional tersentuh, sedih. Tapi langsung bergerak aksi nyata. Beberapa hari lalu, jemaat kami didatengin sama orang yang sudah mau meninggal. Saya tanya, selama ini Bapak ini bergereja di mana? Di gereja yang besar, yang ramai sekarang, sering dikunjungi orang berbondong-bondong ke sana, dan hampir setiap minggu gereja ini seperti sebuah pertunjukan entertainment yang luar biasa. Tidak perlu iri dengan hal itu, karena itu mungkin kasih karunia Tuhan khusus di situ. Tapi saudara, ketika Bapak ini meninggal, keluarga bingung. Tidak ada satupun, bahkan petinya mau dari mana. Mereka keluarga yang tidak mampu. Sudah Sabtu malam, tidak ada tindakan. Akhirnya kami langsung kata, ayo kita patungan beli peti, kita urus, kita kubur. Tapi ini bukan jemaat kita, Pak Gembala. Oh, nggak usah lihat itu. Nggak apa-apa, kita kerja. Nah, saudara, bukan untuk menyombongkan, tetapi timbul rasa apa? Kasihan, masa mau jadi bangsa? Siapa mau kubur? Apakah harus kita lihat dulu nih terdaftar di mana? Lakukan saja. Jadi bukan hanya sesuatu yang omong-omong, tetapi ada aksi nyatanya. Begitu juga dengan kita. Nah, Yesus, saudara, melakukan mujizat, melenyapkan penyakit, melenyapkan kelemahan kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang tidak bergembala. Yesus langsung bergerak. Nah, Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita sebagai warga kerajaan juga punya DNA sang raja, yaitu belas kasihan. Banyak orang di luar sana seakan-akan kuat, seakan-akan hebat, tetapi sesungguhnya mereka sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan, dan tidak bergembala, tidak berotoritas. Hidup seseorang jika tidak berotoritas, tidak ada pelindung di atasnya, tidak bergembala, dia akan lelah, capek, tidak ada yang mengcover hidupnya. Nah, ini perlu tindakan nyata. Kenapa mereka stres, mereka banyak di pinggir jalan, bahkan mereka terhilang karena mereka tidak bergembala. Mari kita lakukan aksi nyata, bukan sekedar omongan. Mari kita lakukan sesuatu yang benar-benar real, bagaikan seperti Yesus lakukan juga. Yaitu apa? Dorongan kuat, aksi nyata dari belas kasihan yang Tuhan berikan. Nah, ketika kita menolong orang, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menimbulkan aksi nyata dari dorongan belas kasihan itu, kita pasti memberikan solusi kepada seseorang. Pertanyaan, solusi nyata yang kita berikan sebagai wujud belas kasihan itu, apakah solusinya itu terbaik atau tidak? Saya punya dua gambar di sini. Bapak Ibu coba lihat, manakah solusi yang terbaik? Belas kasihan pasti memunculkan sebuah tindakan nyata, dan itu solusi. Memberi umpan dan joran atau memberi ikan. Mana solusi terbaik? Mungkin saudara berkata, solusi terbaik, beri umpan, beri joran.
Beri kail, jangan kasih ikan aja. Oh ya, saya setuju dengan hal itu. Tetapi yang Yesus lihat pada waktu itu, ketika mereka mengikuti Yesus, seperti domba yang tidak bergembala, ada yang sakit, ada yang lelah, ada yang kosong pikirannya. Mereka itu membutuhkan ikan. Ketika mereka mengikuti Yesus, mereka itu lapar. Dan banyak orang yang tersisi, orang-orang marginal yang terpinggirkan mengikuti Yesus. Kenapa? Karena mungkin ada sesuatu yang dia bisa dapatkan. Dan pada waktu itu mereka ikut sampai larut, sampai sore menjelang malam, dan Harun belum makan. Mereka belum makan. Yesus kasih makan. Itu solusi. Nah, cuman sekarang begini, tidak ada yang salah. Apakah kita memberi ikan atau memberi umpan dan joran? Tapi kalau kita memberikan ikan, tanda kutip saudara, kita muncul belas kasihan, muncul dorongan belas kasihan untuk memberikan aksi nyata, langsung kepada berkatnya, langsung memberikan doa, kesembuhan, dan yang lain, saudara, membantu orang untuk makan, atau tanda kutip memberikan ikan. Ini berarti solusi yang sementara atau darurat. Yesus menyembuhkan yang sakit, melenyapkan kelemahan, itu merupakan solusi sementara atau solusi darurat. Ini karena orang-orang yang saat itu mengikuti Yesus sakit. Apakah setelah pulang itu mengikuti Yesus, dia hanya mendengar pengajaran tanpa mengalami sesuatu? Mereka butuh solusi cepat untuk sesuatu yang darurat. Nah, saudara, solusi yang cepat untuk darurat itu baik, membuat orang lega. Kayak orang udah mau tenggelam, udah air sudah mau sampai hidung, tiba-tiba ada yang lempar ban. Nah, lempar ban itu bukan berarti salah, baik. Tetapi tujuannya untuk itu solusi sementara dulu. Ayo berusaha raih ban sebelum pertolongan datang, ada orang yang turun ke air sampai kepada dia. Jadi itu solusi cepat. Tetapi solusi yang sesaat itu bisa habis saat itu juga. Kalau kita kasih ikan, orang bisa konsumsi saat itu, kenyang, tidak lapar, tetapi nanti beberapa jam kemudian, atau paling lambat besoknya, pasti lapar lagi. Apakah kita kasih ikan lagi? Bisa jadi kita kasih ikan lagi. Makanya saudara, solusi cepat yang seharusnya untuk darurat, bisa jadi itu malah membuat kita tidak berdaya. Solusi sementara, kalau kita memberi ikan, itu berarti solusi yang sesaat dan konsumtif, bersifat sementara, terbatas. Kami jemaat pada waktu itu bisa membagikan beras diakonia setiap bulan. Tetapi itu solusi sesaat. Dan akhirnya bisa jadi terbatas. Kalau satu keluarga bisa kita kasihkan 5 kilogram beras, apakah itu bisa bertahan sampai 1 bulan? Belum tentu. Paling cuma 1 minggu 5 kilogram. Namun solusi sesaat atau solusi sementara, solusi untuk darurat, kalau itu terus-menerus dibutuhkan atau kita berikan, ini justru bisa menjadi sebuah kebiasaan yang terbangun dari orang itu. Dan orang itu bergantung, mengharapkan ada bantuan, nanti dikasih ikan. Akhirnya apa, saudara? Jika ini diteruskan, kita bisa membunuh potensi. Dan orang yang menerimanya bisa jadi malas, pasif. Tenang aja tiap bulan ada bantuan. Tenang aja tiap bulan akan ada beras dikirim dari KGC. Tenang aja, tenang aja. Akhirnya orang itu tidak
kejar, mati potensi. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Apa yang Yesus lakukan? Yesus bukan hanya memberi ikan, memberi solusi sementara, tapi dia juga memberi joran, memberi umpan. Untuk apa? Untuk kedepannya dia bisa mancing ikan. Kalau kita memberi joran, memberi umpan, ini adalah solusi jangka panjang yang produktif. Dikasih modal, hari itu mungkin dikasih ikan, tapi besok dan seterusnya, ini ada joran, ini ada umpan, kau bisa pergi mancing. Ini bicara tentang solusi jangka panjang. Belas kasihan bukan kasihan yang menciptakan solusi cepat sementara saja, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang bagi setiap orang yang mau kita bantu. Solusi jangka panjang memang perlu waktu belajar dan beradaptasi. Seorang yang tidak biasa mancing, tapi kalau dikasih joran dan kail atau umpan, dia mau nggak mau harus mulai terbiasa mancing. Cari ikan, bagaimana, lama-lama terbiasa. Dia perlu adaptasi di situ. Namun, memberi umpan dan joran, ini bersifat produktif. Dan orang akan berinovasi dalam memancing dan menciptakan umpan-umpan lain. Akhirnya, orang yang seperti ini tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung dan tidak selalu berharap kepada pemberian, tetapi dia menjadi terbiasa mandiri, dan orang ini berkompetensi menjadi pemancing, penghasil ikan, bahkan bisa memberikan ikan dari hasil pancingannya kepada orang yang membutuhkan sebagai solusi sementara. Maka dari itu, dia memberikan, orang yang memberikan umpan dan joran, ini menciptakan orang rajin bekerja. Inilah solusi yang produktif, solusi yang jangka panjang. Belas kasihan bukan hanya menghasilkan sebuah tindakan yang sesaat sementara, bagi-bagi makanan, foto-foto, terus di-upload di media sosial, dan berkata kami telah melakukan belas kasihan. Bukan cukup sampai di situ. Eklesia, gereja Tuhan, sebagai representative of Christ Kingdom, harusnya dapat memberikan solusi produktif jangka panjang kepada gereja Tuhan, kepada kita jemaat, kepada orang-orang di sekeliling kita. Apa solusi jangka panjang yang Yesus berikan? Injil kerajaan, solusi kekal kehidupan. Yesus memberikan Injil kerajaan. Dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Saudara, sebelum sakit penyakit dilenyapkan, sebelum kelemahan dilenyapkan, belas kasihan Yesus muncul bukan hanya solusi sementara, tetapi juga solusi kekal kehidupan. Yaitu apa? Yesus merubah mindset orang-orang itu, mengajar dulu, memberikan benih, bahwa ada solusi yang kekal dalam kehidupan ini, yaitu apa? Injil kerajaan. Injil di mana Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Raja yang bertahta atas hidup kita, di dalam kita. Dia yang mengganti semua sistem kehidupan kita, cara kita berpikir, mental kita bekerja, cara kita beradaptasi. Hidup dalam sistem pemerintahan kerajaan sorga yang tidak terbatas. Sumber segala hikmat datang dari Dia Sang Raja yang hidup dalam kita. Sumber segala pengetahuan, sumber segala pengertian yang membuat kita cakap bekerja, cakap berusaha, dapat terus belajar. Maka dari situ kita bisa mengerti bagaimana cara kita bekerja, pola usaha kita, cara belajar kita. Injil kerajaan surga memberikan kita sebuah otoritas kerajaan untuk kehidupan di bumi ini, mengelola bumi ini. Inilah solusi kekal kehidupan yang Yesus berikan untuk jangka panjangnya di bumi ini.
Sharingkan di kelompok share kita pagi ini. Belas kasihan bukan solusi sementara, tetapi juga memberikan solusi kekal. Coba lihat siapa orang di sekeliling kita yang membutuhkan solusi darurat dan yang membutuhkan solusi produktif. Oh my God, ternyata banyak yang angkat tangan. Yang kedua, apakah Anda telah menjadi terbiasa atau selalu mengharapkan solusi cepat? Mari bertobat, saudara. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pasif, malas, atau minta belas kasihan terus. Nggak apa-apa. Kalau ada orang bantu kita, terimalah bantuannya. Dengan demikian juga kita membuka berkat bagi orang itu. Tetapi bukan terus-menerus mengharapkan ada solusi cepat atau solusi sesaat yang diberikan. Dan yang ketiga, apakah yang Anda atau orang sekitar Anda butuhkan untuk memiliki solusi yang produktif dan kekal? Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar tentang belas kasihan. Kami tidak mau terjebak hanya orang yang berslogan, hanya memiliki kasihan saja. Tapi kami mau memiliki belas kasihan yang timbul dari DNA, dari dalam diri kami sendiri, karena Kristus sebagai Raja. Kami mau memiliki solusi yang kekal dan produktif dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada dalam kami dan kami ada dalam Engkau. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau yang menjamah setiap hati, Engkau yang mengubahkan setiap paradigma. Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami yang mendengar firman Tuhan hari ini. Dan punya belas kasihan bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.